Sungguh, saat melihat kenyataan itu, seketika itu juga, lenyaplah kepopuleran, kemuliaan dan kehidupanku yang semu. Lantas aku mendekati anak-anak kecil yang sakit, berupaya menyelamatkan mereka yang masih bernyawa. Aku tak kembali ke teman-temanku di hotel, padahal di sana kamera sedang menungguku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang model cantik asal Perancis yang tobat, sampai rela jadi perawat para mujahid di Afghanistan. Fabian adalah seorang model busana terkenal asal Perancis. Di usianya yang masih muda, 28 tahun, ia telah merasakan segala ketenaran dan hangar-bingarnya duniawi. Namun, di balik gemerlapnya karirnya, ia merasa hampa dan tersesat. Kisah ini dinukil dari majalah Kiblati. Nah sahabat kalbu, kita masuk ke kisahnya. Suatu hari, ia mendapat petunjuk dari Allah yang membuatnya sadar akan kesalahannya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan dunia model yang penuh dosa, dan pergi ke Afghanistan. Di sana, ia bergabung dengan sebuah camp yang merawat para mujahidin Afgan yang terluka akibat perang. Ia rela menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, demi menjalani hidup yang lebih bermakna dan berkah. Fabian mengatakan, alangkah beruntungnya aku, karena Allah memberi dan menyayangi aku. Tanpa itu, aku tak akan ada di dunia ini. Aku lihat banyak manusia yang mengalami kemunduran, seakan mereka adalah binatang, yang hanya mengejar nafsu dan sifat rendah mereka. Ia pun bercerita tentang kisahnya, seperti ini, aku punya mimpi sejak kecil, yaitu menjadi perawat yang baik. Aku ingin membantu anak-anak yang sakit agar lebih bahagia. Namun, saat aku dewasa, aku berubah. Aku mulai merawat wajah dan tubuhku yang bagus. Teman-teman dan keluargaku mendorongku untuk melupakan mimpi kecilku, dan memanfaatkan wajahku untuk mendapatkan uang, ketenaran, dan kesenangan dunia, bahkan hal-hal yang tak terpikirkan. Jalan untuk menuju itu terasa mudah. Atau memang seperti itulah yang nampak bagiku. Sehingga dengan cepat aku menjadi orang yang terkenal. Berbagai macam hadiah yang mahal dan belum pernah aku membayangkannya, berdatangan silih berganti membanjiri tempatku. Akan tetapi semua itu harus aku bayar, dengan harga yang sangat mahal. Untuk meraihnya, aku harus rela mengorbankan fitrahku sebagai manusia. Aku harus tunduk pada syarat-syarat kesuksesan dan keberhasilanku itu, yaitu membuang rasa malu, yang selama ini menjadi bagian dariku. Mematikan kecerdasanku, aku tak mau belajar hal-hal lain, selain gerakan-gerakan tubuhku dan irama musik. Aku juga harus menolak semua makanan lezat, dan hanya mengandalkan multivitamin kimiawi. Obat-obatan yang bisa meningkatkan tenaga dan semangatku. Dan sebelum semua itu, aku harus menyingkirkan naluriku sebagai manusia. Aku tak punya kebencian, tak punya rasa cinta, tak punya kemauan untuk menentang apapun. Sungguh, aku telah diubah oleh rumah-rumah model busana itu menjadi patung hidup. Mereka hanya ingin menghancurkan hati dan akalku. Aku dibentuk menjadi manusia yang dingin, keras, sombong, hatiku kering. Aku tak lebih dari kerangka yang berpakaian. Aku menjadi benda tak bernyawa yang bergerak, tersenyum tapi tak bahagia. Aku tak sendiri mengalami fenomena itu, bahkan setiap peragawati yang berhasil melepaskan diri dari kemanusiaannya, harganya akan naik di dunia yang dingin, sombong dan angkuh itu. Jika mereka tidak mengikuti pelajaran-pelajaran dalam model busana itu, mereka akan disiksa secara batin dan jasmani. Aku telah menjelajah ke segala penjuru dunia sebagai peragawati. Aku mengenakan model busana terkini, dengan segala isinya, tabarruj, berhias seperti orang-orang jahiliyah, memamerkan aurat dan sebagainya, dan kepura-puraan, mengabdi pada keinginan-keinginan setan, dan memperlihatkan hal-hal yang memikat dari diri wanita, tanpa rasa resah atau malu. Sahabat kalbu yang beriman. Fabian meneruskan kisahnya, dan berkata, selama itu, aku tak pernah merasakan keindahan dengan model pakaian yang melapisi badanku yang hampa, hanya ada udara dan kerasnya hati. Pada saat itu, aku merasa tatapan mereka yang menghina terhadap diriku sebagai manusia. Mereka hanya memandang apa yang aku pakai, dan gerakan tubuhku. Setiap aku bergerak dan meliuk, mereka selalu berkata, andai saja.
Setelah masuk Islam, aku baru sadar bahwa kalimat "andai saja" hanya membuka pintu perbuatan setan. Benarlah, hal itu adalah nyata, karena kami telah hidup di alam kehinaan dengan segala dimensinya. Celaka bagi orang yang mengalaminya dan berpuas diri dengan pekerjaannya saja. Terkait dengan perubahan Fabian yang radikal, dari kehidupan berfoya-foya dan sia-sia, menuju kehidupan yang berbeda, berkah, dia berkata, "Saat itu, kami sedang berada di Beirut yang hancur. Di tengah kehidupan yang kacau balau itu, aku melihat banyak orang sedang mendirikan hotel-hotel mewah, dan rumah-rumah yang indah. Kemudian aku melihat sebuah rumah sakit anak-anak di Beirut. Aku tidak seorang diri, ada beberapa teman wanitaku dari patung-patung hidup. Mereka hanya melihat tanpa ada rasa simpati, seperti biasanya. Namun dalam hal ini, aku tidak bisa sama dengan mereka. Sungguh, saat melihat kenyataan itu, seketika itu juga, lenyaplah kepopuleran, kemuliaan dan kehidupanku yang semu. Lantas aku mendekati anak-anak kecil yang sakit, berupaya menyelamatkan mereka yang masih bernyawa. Aku tak kembali ke teman-temanku di hotel, padahal di sana kamera sedang menungguku. Sejak hari itu, aku mulai berpetualang dengan membawa misi kemanusiaan, sampai aku menemukan jalan menuju cahaya hidayah, yaitu Islam. Aku tinggalkan kota Beirut, lalu aku berangkat ke Pakistan. Saat di perbatasan Afghanistan, aku merasakan hidup yang hakiki, aku belajar bagaimana menjadi manusia. Selama 8 bulan aku di sana, membantu keluarga yang tersiksa karena perang. Aku merasa hidup bahagia bersama mereka. Mereka memperlakukan aku dengan baik. Sejak aku memeluk Islam, kebahagiaanku semakin melimpah. Aku rela ia sebagai agama dan undang-undang dan sistem kehidupanku. Dan, aku juga rela hidup bersama keluarga wanita Afghanistan dan Pakistan, dan cara mereka yang religius dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu aku mulai mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran. Dalam hal ini, aku telah mencapai kemajuan yang luar biasa, padahal dulu aku hanya seorang peragawati. Dengan ilmu itu, kehidupanku sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan spiritualitasnya. Selanjutnya, Fabian menceritakan reaksi negatif dari rumah-rumah model busana dunia itu, setelah ia mendapat hidayah. Mereka berupaya dengan segala cara, menghalangi dia dengan tekanan-tekanan materi yang hebat. Mereka mengirim barang-barang mewah yang berkali-kali lipat melebihi gajinya setiap bulan, bahkan sampai 3 kali lipat. Mereka terus mengirimkan berbagai jenis hadiah yang mahal kepadanya, agar dia kembali ke kehidupan lama dan meninggalkan Islam. Namun dia selalu menolaknya. Dia meneruskan kisahnya, mereka akhirnya menyerah membujukku. Namun mereka tak berhenti berusaha untuk mencemarkan namaku di depan keluarga wanita Afghanistan. Mereka melakukannya dengan menyebarluaskan sampul-sampul majalah yang memperlihatkan diriku saat pekerjaanku masih sebagai peragawati. Mereka menggantungkannya di jalan-jalan, seolah-olah mereka merana dengan taubatku. Mereka bermaksud agar tercipta fitnah antara aku dan keluargaku yang baru, namun rencana mereka itu gagal, alhamdulillah. Fabian menatap tangannya dan berkata, "Aku tak pernah membayangkan, tanganku yang selama ini selalu kuperhatikan kehalusannya, kugunakan untuk pekerjaan yang berat ini, di tengah-tengah gunung. Namun kesulitan ini menambah kesucian tanganku, dan insya Allah, akan ada pahala yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah." Dan itulah kisah dari tobatnya seorang model asal Perancis. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.